Dalam hukum pidana maupun hukum perdata dikenal istilah putusan ultra petita, yang berarti putusan hakim melampaui dari apa yang dituntut oleh jaksa. Apa saja kriteria terkait dengan putusan ultra petita tersebut? Mari kita simak ulasannya. Menurut istilah, ultra petita diambil dari kata ultra, yaitu lebih atau melampaui. Ultra petita itu sendiri diartikan sebagai penjatuhan putusan majelis hakim atau suatu perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, atau hakim menjatuhkan putusan perkara yang tidak diminta oleh jaksa penuntut umum. Secara normatif, ultra petita dianggap bertentangan dengan ketentuan asas hukum perdata, di mana hakim bersifat pasif. Yang dimaksud dengan pasif bahwa hakim hanya boleh menggali, memutuskan apa yang dimintakan dalam petitum para pihak. Larangan ini diatur dalam ketentuan pasal 178 ayat 2 dan ayat 3 Het Herzian Indonesia Reglement atau HIR, dan pasal 189 ayat 2 dan ayat 3 Reglement for the Western Gewesten atau RBG, yang melarang seorang hakim memutus lebih dari apa yang dituntut atau petitum. Asas ini juga diterapkan dalam ketentuan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ya, pada pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon, kecuali dianggap terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan. Sejak tahun 2011, Mahkamah Konstitusi yang awalnya dilarang melakukan putusan ultra petita telah direvisi melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 ya, PUU 9 Romawi 2011, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 PUU 9 Romawi 2011. Kedua putusan ini secara normatif memperbolehkan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan ultra petita meskipun secara terbatas. Ultra petitum dilarang dalam ketentuan hukum perdata sehingga putusan-putusan iudek facti itu adalah hakim-hakim yang memeriksa fakta ya, atau hakim fakta, yaitu hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Jadi putusan iudek facti yang dianggap melanggar atau keluar dari norma-norma dan asas kepatutan atau kebenaran dengan alasan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan oleh para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya, atau ultra petitum partium non cognoscitur. Tentunya hal ini terkesan bertolak belakang antara asas ultra petitum dan juga fungsi dasar dari seorang hakim, bahwa di satu sisi hakim diberikan keleluasan yang seluas-luasnya untuk melakukan ijtihad ya, atau penemuan-penemuan hukum, akan tetapi di sisi lain hakim juga dibatasi bahkan dilarang untuk melakukan penemuan-penemuan hukum tersebut sesuai dengan adanya pasal 178 ayat 3 HIR dan pasal 189 ayat 3 RBG. Lalu bagaimana dengan ketentuan hukum pidana? Dalam ketentuan hukum pidana terdapat juga putusan hakim yang masuk dalam kategori putusan ultra petita, yaitu sebagai contoh adalah putusan terhadap Pak Basuki Cahayapurnama ya, atau Ahok, di mana di dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan di luar dari apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum atau mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum namun melebihi dari apa yang dituntutnya.
Di dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum itu menuntut Ahok dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara, tuntutannya ya. Namun dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Insinyur Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dengan demikian, putusan hakim tersebut melampaui atau melebihi tuntutan jaksa penuntut umum. Tadi jaksa penuntut umum menuntut 1 tahun, sedangkan hakim memvonis 2 tahun. Pada pemeriksaan perkara pidana yang dicari adalah kebenaran material, sehingga hakim dalam memeriksa perkara bersifat aktif dan bebas mempertimbangkan segala sesuatunya yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa tersebut. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada satu pasal pun yang mengatur keharusan hakim untuk memutus perkara sesuai dengan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Hakim bebas menentukan berat ringannya pemidanaan sesuai dengan batasan minimum dan batasan maksimum hukuman atas perkara yang diperiksa ya. Putusan hakim dalam kasus pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, sehingga putusan ultra petita dibenarkan sepanjang hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas atau kepentingan publik. Itu kriteria sederhana dari putusan ultra petita. Demikian, terima kasih.